Feni Goh, ibu rumah tangga asal kota Medan, kerap melakukan aksi sosial hingga mengabdi menjadi pegiat sosial. Berawal bergabung dengan Perempuan Perhimpunan Indonesia Tionghoa atau PINTI, pada tahun 2021, kini ia memaksimalkan uluran tangannya mendirikan Yayasan Roda Kebajikan Peduli. Lewat berbagai kegiatan sosial kepada masyarakat prasejahtera, mulai dari pelayanan kesehatan gratis, pembagian sembako hingga berbagi kebahagiaan untuk anak-anak berkebutuhan khusus sebagai wujud kepeduliannya tanpa memandang perbedaan. Semangatnya pun ia tularkan kepada teman-temannya untuk terus menjadi manusia yang bermanfaat bagi sesama. Untuk membahasnya lebih lanjut, kita telah terhubung dengan Ibu Feni Goh selaku pendiri Yayasan Roda Kebajikan Peduli. Selamat siang Ibu Feni, apa kabar? Selamat siang, Om. Om Baik, Swastiastu, saya Rahayu, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat siang semuanya. Selamat siang Ibu Feni. Ibu Feni, apa yang mendorong Anda mendirikan Yayasan Roda ini untuk membantu teman-teman prasejahtera? Diawali dengan tidak peduli dan tidak ada wawasan sivik, isu sosial, hanya sebatas ibu rumah tangga, dan masih dalam tahap hanya skala privat. Semua ya untuk keluarga sendiri, diri sendiri, masih privat ya. Kemudian karena merasa finansial telah terberkati, kemudian pada saat pandemi COVID-19, saya merasa memiliki banyak waktu luang di rumah. Saya mulai menjahit masker dan menjualnya. Kemudian menggunakan keuntungannya untuk membeli hand sanitizer dan disinfektan untuk rumah sakit dan puskesmas. Ternyata perasaan membantu orang lain ini sangat memuaskan dan membuat saya ketagihan. Di situ berarti sudah terdapat perubahan dari wanita yang sama sekali tidak peduli dengan isu publik menjadi wanita yang peduli isu sosial publik yang mulanya hanya bersifat karitatif, yaitu bersifat amal doang. Mulailah pergaulan saya berkembang, bacaan berkembang, dan bergerak aktif dalam perubahan sosial. Di tahap ini saya mulai berpikir lebih jauh ke dalam akar masalah tersebut dan saya mendirikan Yayasan Roda Kebajikan Peduli untuk menjadi genderaannya, Pak. Baik, Anda menjadikan Yayasan Kebajikan Peduli ini untuk membagi manfaat kepada teman-teman prasejahtera. Anda mencari akar permasalahannya di dalam realitas sosial. Apa yang pertama kali Anda dapati? Aktivisme sosial adalah tentang orang ya yang terlibat aktif dalam memperjuangkan bukan hanya isu perubahan sosial, tapi juga politik hukum, keadilan, sains, dan kesetaraan, dan seterusnya. Sekarang ini aktivitas sosial seolah-olah direduksi menjadi hanya pelaku kegiatan karitatif. Ya, sebatas hanya bersifat amal saja. Sebenarnya yang karitatif tersebut hanya sebagian saja, tapi sekarang seolah-olah menjadi satu-satunya kerjaannya aktivitas sosial. Ya, apakah sesederhana itu? Peranan aktivitas sosial seolah-olah direduksi hanya sekedar kegiatan karitatif, bersifat amal yang konkret saja. Yeah. Amal sendiri kan berasal dari bahasa Arab, artinya perbuatan, tindakan manusia. Ya, di tahap ini saya dan tim Yayasan Sosial Roda Kebajikan Peduli sudah sadari kami mau melakukan aktivitas sosial yang ada perubahan dampak struktural dan dampak sosial. Contoh, baksos untuk kaum difabel yang bersifat karitatif dan advokasi. Contoh yang bersifat karitatif itu bisa berupa pemberian beras, obat-obatan, sembako, dan lain-lainnya. Tapi yang advokasi, contoh advokasi ini yaitu memperjuangkan peraturan, akses kesetaraan pendidikan, dan lapangan pekerjaan untuk kaum difabel, hal akses di tempat publik. Secara saintifik seperti di bidang biologi, sosial, bagaimana mereka bisa lahir menjadi begini. Kita harus peduli itu, bukan hanya sekedar tindakan karitatif yang bersifat bagi beras, sembako, obat-obatan. Coba didalami lagi. Kenapa mereka bisa lahir menjadi begini? Apa permasalahan yang mendasar? Disitulah
kita peran dari aktivis sosial ini seharusnya tidak melihat hal karitatif doang, tapi juga melihat lebih dalam lagi kenapa mereka bisa begitu. Jadi sekarang pergerakan kami di bidang Yayasan Roda Kebajikan Peduli ini tidak hanya bergerak yang di bagian karitatif saja, tetapi sudah mencoba mencari akar permasalahan itu. Baik, Anda mencari akar permasalahannya tidak hanya memberikan manfaatnya saja, tetapi juga ada kekhususan Anda juga mengadvokasi hak-hak dari teman-teman difabel. Kalau bisa Anda gambarkan, memang seperti apa kondisi sosial di sana? Yang kemarin itu adalah di daerah Siantar. Itu kondisi sosial mereka itu kita bisa mengumpulkan seribuan anak disabilitas di Siantar. Itu artinya apa isunya? Itu artinya ada sesuatu yang salah di sana. Makanya kita mengumpulkan bukti-bukti itu untuk diperlihatkan kepada pemerintah, khususnya kemarin saya sudah sendiri berjumpa dengan Ibu Veronica Tan selaku Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Saya sudah mengatakan ini permasalahan isu ini tolong segera diatasi, bagaimana caranya, buat penelitian dan lain-lain. Dan memang ini perlu peran dari aktivis sosial semuanya. Makanya saya ingin sekali tergelitik untuk mengajak aktivitas sosial ini supaya mau bergerak menyumbang di bidang yang advokasi. Bidang advokasi itu bukan berarti ya kegiatan sosial yang karitatif itu tidak perlu ya. Itu perlu. Bukan berarti saya mengartikan kegiatan tersebut tidak bermanfaat. Tetapi lebih ada manfaatnya, kita harus ada keseimbangan, harus berpikir jauh ke akar masalah tersebut, jauh lebih kompleks, tidak bisa sumber daya tersebut dilimpahkan hanya ke satu sisi saja. Sumber daya itu maksudnya sumbangan. Kita tidak pernah berpikir untuk menyumbang segala yang bentuk advokasi. Sumbangan ke bantuan hukum untuk mereka yang difabel, sepertinya begitu. Terus buat baksos dalam aspek hukum, dalam aspek penelitian. Satu penelitian itu kan butuh biaya juga. Kita membuat penelitian itu butuh biaya. Kenapa teman masyarakat ini kalau diminta untuk menyumbang yang dari segi karitatif itu gampang mau, tapi kalau untuk menyumbang, yuk kita sumbang yuk satu tim penelitian untuk meneliti di daerah Siantar itu kenapa ya bisa seribuan lebih anak cacat di sana, di sekitar sana Siantar dan sekitarnya itu kurang minat kurang minat. Kalau kita galang dana untuk bagi beras itu cepat banget, tapi untuk galang dana untuk kegiatan advokasi ini sangat kurang ya dari segi masyarakatnya. Baik, kalau dari aktivasi Anda melakukan kegiatan advokasi di sana, artinya ada permasalahan hukum terkait hak teman-teman difabel di sana. Apa yang paling fundamental sehingga Anda tergerak untuk tidak hanya melakukan kegiatan sosial berbagi begitu, tapi juga mengadvokasi? Karena saya IBA, dan dari segi wawasan sivik saya sudah mulai berkembang. Sehingga di titik ketiga ini saya menyadari, saya ini adalah bagian dari hidup bersama. Dan saya harus terlibat dalam hidup bersama. Arti segi sosial itu sendiri adalah, sosial itu adalah artinya pengawanan ya. Keadaan mengawani orang. Saya percaya bahwa setiap orang berhak mendapatkan bantuan dan kesempatan yang sama. Saya ingin menjadi bagian dari solusi untuk masalah-masalah sosial yang ada sekitar saya. Melihat senyum harapan di wajah orang-orang yang kami bantu adalah motivasi terbesar saya. Sehingga dari permasalahan-permasalahan yang ada yang di dalam masyarakat tersebut, saya menyadari bahwa ya bukan hanya isu bagi beras. Kalau berbuat baik itu harus bagi beras saja, bagi sembako, memberikan hal yang secara langsung diterima. Padahal kalau kita bisa mengobati hal yang akar dasar yang lebih dalam tersebut, tidak akan lagi kita
di tahap membagi beras atau sembako karena akar permasalahannya telah selesai, kita udah mengurangi. Jadi itulah sebabnya saya mulai meneliti kenapa mereka butuh diberikan beras, butuh dibantu. Apa permasalahan mereka? Ternyata banyak permasalahan yang jauh lebih mendasar, lebih dalam lagi. Dan ini juga harus campur tangan semua elemen dan pemerintah juga. Jadi kita sebagai aktivis sosial itu juga mendorong pemerintah dengan mengadakan acara yang begini. Bukan berarti kita, wow hebat ya pamer. Kita bisa buat acara 1.000, 2.000. Itu bukan ajang pamer, tetapi itu adalah ajang untuk membuktikan kepada pemerintah, ada loh di sini. Kita aktivis sosial ini telah mengumpulkan begitu banyak kaum difabel di Siantar. Jadi selanjutnya tanggung jawab pemerintah coba turun ke Siantar dan melihat akar permasalahannya itu apa. Apakah polusi lingkungan, apakah karena kurangnya pengetahuan tentang perkawinan saudara sekandung atau dan lain-lainnya gitu. Oke, Anda tidak hanya membagikan sembako saja, tidak hanya membagikan kebutuhan mereka saja, tapi Anda juga mencari akar permasalahan sosial yang terjadi di sana sehingga menciptakan sebuah solusi dan juga mendorong pemerintah untuk mau ikut bergerak. Saya semakin penasaran seperti apa temuan-temuan Anda di sana terkait penelitian yang Anda jalankan, terkait realitas sosial yang ada di sana juga. Saya juga semakin penasaran bagaimana Anda menstimulus sekeliling sosial Anda untuk mau berbagi. Tapi jangan dijawab terlebih dahulu, kita akan break terlebih dahulu. Pemirsa juga jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan lanjutkan diskusi kita bersama Feni Goh selaku pendiri Yayasan Roda Kebajikan Peduli. Ibu Feni. Ya Pak. Baik, Ibu, ini kan Anda membangun Yayasan Roda Kebajikan Peduli begitu. Bagaimana Anda pertama kali mengawali langkah ini dan mengajak atau menstimulus lingkungan sosial Anda untuk mau masuk dan membantu dan juga berbagi kepada mereka? Pertama kali sebelum ada Yayasan Badan Hukum, itu kami sudah melakukan kegiatan sosial secara pribadi-pribadi masing-masing ya. Jadi pertama kali saya berpikir harus ada satu wadah yang mempunyai akuntabilitas, lebih akuntabel. Ketika saya memutuskan untuk bergerak ke amal yang bersifat karitatif tersebut, yang mulanya karitatif, saya tidak menghimpun dana dari banyak orang, yaitu publik. Karena dana saya terbatas ya. Dan maka saya berpikir, kami butuh wadah untuk berbuat kebaikan. Harus akuntabel. Karena kan mau menghimpun dana publik, membuat lebih terstruktur, sistematis, dan transparan. Selain itu, saya ingin mengajak lebih banyak orang untuk berbuat kebaikan. Jadi falsafah Indonesia ya adalah gotong royong. Ada teori perasaan dalam Pancasila sendiri. Soekarno memeras ke dalam Trisila, yaitu dari humanisme, internasionalisme, keadilan sosial, lalu diringkas menjadi Ekasila, yaitu gotong royong. Itulah falsafah Indonesia. Itulah mengapa saya mendirikan Yayasan Roda Kebajikan Peduli, ya untuk memberikan kepada anggota saya itu keamanan, akuntabilitas, dan kita terstruktur ya di dalamnya. Itu. Mengambil nilai-nilai falsafah kehidupan yang ada di Indonesia, salah satunya gotong royong, ini menstimulus Anda untuk melakukan kegiatan kebaikan begitu bersama dengan teman-teman. Apa cerita paling menarik ketika Anda mengajak teman-teman untuk mau bergabung? Cerita menarik. Pertama kali saya menggalang hati ini dari media sosial, dan teman-teman yang satu frekuensi itu kita tidak saling mengenal satu sama lain, tapi kemudian berkumpul kami di satu yayasan namanya Roda Kebajikan Peduli. Dan bahkan pengurusnya sendiri adalah dari teman yang saya bahkan tidak kenal, hanya kenal di media sosial, dan kita menjadi pengurus bersama-sama, dan tujuan kita satu, untuk berbuat kebaikan, kebajikan. Tujuannya satu, untuk berbuat kebaikan dan juga kebaikan. Ibu Feni, ada berapa anggota sekarang yang tergabung di sana? Anggota itu ratusan ya.
ratusan. Ratusan anggota yang tergabung di sana begitu, melakukan aktivasi berbagi bersama, dan juga ada sisi lainnya juga mengadvokasi mereka untuk mendapatkan hak-haknya, terutama teman-teman disabilitas. Temuan apa? Anda kan juga tadi sempat memaparkan bahwasannya Anda telah melakukan penelitian terkait kondisi sosial di sana. Kalau Anda melakukan penelitian, temuan apa yang paling fundamental yang menjadi permasalahan sosial di sana? Penelitian yang saya lakukan itu bukan seperti yang saya bilang, ada tim khusus yang Oke. tim yang ahli ke dalamnya, tapi hanya sebatas paradigma berpikir saya saja ya. Oke. Itu melihat bahwa di dalam permasalahan itu, pertama, apakah ada isu lingkungan, polusi air, apakah ada polusi udara, apakah ada pabrik-pabrik yang di sekitar sana. Kedua itu apakah perkawinan sejenis, perkawinan sejarah, satu saudara gitu ya. Apakah adanya mereka yang disabilitas nikah dengan yang disabilitas, melahirkan bibitnya ya tetap tidak bagus lagi gitu. Sebenarnya saya merasa perlu mendorong pemerintah, tapi ini ya entah melanggar hak asasi manusia atau tidak. Saya ingin sekali mengatakan kepada pemerintah bahwa buatlah peraturan yang tidak boleh yang difabel ini, yang cacat, yang secara genetik ini sudah cacat, tidak boleh lagi menghasilkan keturunan itu, atau ibaratnya disterilkan biar keturunannya itu tidak kan membebani dia juga. Itu kalau lahir di dunia ini kan membebani negara juga. Jadi kalau ada peraturan atau undang-undang yang dibuat untuk mensterilkan orang yang difabel, yang disabilitas, tapi secara genetik lah disabelnya. Kalau mengenai gizi buruk, saya rasa di daerah Siantar ya tidak ditemukan yang ada gizi buruk, hanya yang itu, yang secara genetik. Gitu. Selain Anda melakukan penelitian sehingga membuat sebuah rekomendasi terhadap pemerintah untuk mendorong berbagai upaya pengurangan begitu ya, teman-teman prasejahtera yang ada di sana, apalagi yang Anda lakukan? Kemarin itu saya jumpa dengan Ibu Wamen, Wakil Menteri PPPA, Ibu Veronica Tam, dan sudah membahas hal ini. Dan ini kan rananya saya tidak bisa menjangkau ke ranah yang lebih tinggi lagi karena saya hanya aktivis sosial. Jadi saya sudah serahkan kepada pemerintah biar mereka yang mau menindaklanjuti hal ini atau tidaknya minta dorongan dari pemerintah. Baik, apa visi besar Yayasan Roda Kebajikan Peduli dalam melakukan aktivitas sosial? Visinya ya dia terus berbuat kebajikan dari segi karitatif sampai ke advokasi. Itu merupakan visi besar teman-teman di sana begitu ya. Ya, Anda kan juga sebagai rumah tangga ini, bagaimana membagi waktunya Bu Feni untuk fokus ini tidak hanya berdaya terhadap keluarga tapi juga berdaya juga terhadap sekitar? Ya, keluarga kan adalah prioritas utama saya ya. Saya mengatur waktu ya dengan sebijak-bijaknya. Saat-saat anak sekolah saya fokus pada aktivitas sosial dan juga saya mengambil sarjana ilmu hukum ya. Oke. Sekarang masih kuliah. Nah, jadi saya seiring dengan saya melakukan aktivitas sosial ini, saya merasa perlu juga menambah kualitas diri saya sehingga saya bisa melayani teman-teman masyarakat lebih dalam lagi, lebih banyak lagi. Jadi sore hari ketika pulang, anak-anak juga pulang sekolah, semuanya saya sepenuhnya bersama keluarga. Suami dan anak-anak sangat mendukung kegiatan saya dan itu sangat membantu. Baik, Feni Goh mendirikan Yayasan Roda Kebajikan Peduli tidak hanya memberikan manfaat berupa sembako saja, tapi juga ada hak-hak lain yang juga diperjuangkan dari teman-teman Yayasan Roda Kebajikan Peduli ini. Terima kasih Ibu Feni telah menginspirasi kami di Halo Indonesia. Terima kasih. Pemirsa, usai jeda saya akan mengajak Anda melihat jejak Islam yang masuk ke Lombok. Jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia.